sudah hampir seminggu cuaca buruk dan tidak ada operasi kapal, sehingga ada beberapa penumpang yang tertahan di beberapa penginapan ini. Mungkin apa langkah ataupun yang sudah dilakukan dari DPR, Gus? Ya, terima kasih. Kemarin kami intensif terus berkomunikasi dengan Disub, khususnya pemerintah daerah, bagaimana kita bisa menangani berkaitan dengan kondisi cuaca, sehingga masyarakat Bawean baik yang dari Gresik ke Pulau Bawean maupun yang dari Pulau Bawean ke Gresik bisa segera mendapatkan sarana transportasi. Kemarin sejak awal memang sudah komunikasi dengan pihak ASDP untuk bisa minta bantuan KM Derajat, tapi kondisinya KM Derajat juga masih dilakukan pelarangan untuk berlayar. Pemerintah daerah juga sudah berkoordinasi juga dengan Kormatim untuk bisa memperbantukan kapal armadanya, kapal perangnya, untuk bisa membantu masyarakat Bawean baik yang dari Gresik maupun yang dari Pulau Bawean untuk bisa nyebrang. Tapi informasi dari Kormatim bahwa seluruh armada yang selama ini diperbantukan untuk keadaan-keadaan darurat seperti ini sedang ada di lokasi bencana Sumatera dan Aceh. Kemungkinan tercepatnya di tanggal 25 baru ke Surabaya. Jadi mungkin alternatif terakhir yang bisa diusahakan adalah meminta bantuan kepada armada atau perusahaan swasta yang selama ini sering juga membantu mobilisasi masyarakat warga Pulau Bawean, yaitu Dharma Lautan. Nah, hari ini kita akan menunggu update dari Dishub berkaitan dengan komunikasi dengan Dharma Lautan. Jadi insya Allah nanti akan tetap kita komunikasikan dengan warga masyarakat Bawean, dengan warga masyarakat Bawean yang juga yang ada di Gresik untuk bisa menyampaikan juga kepada warga Pulau Bawean. Calon penumpang Bawean sendiri ada berapa tuh? Perkiraan aja, Gus. Perkiraan dari data-data yang disampaikan oleh teman-teman ini yang ada di penginapan-penginapan loh, ada sekitar 300-an ya. Belum yang ada di tempat-tempat warga yang punya keluarga atau yang kos-kosan. Tadi saya juga mampir di warga yang ada di kos-kosan, itu ada sekian bulan orang. Sudah sejak kapan, Gus? Kapal itu terakhir tanggal berapa? Hari Kamis. 2 minggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu ya. Nah, seminggu yang lalu sudah sekitar 10-an hari lah. 9-10 hari akibat cuaca buruk ini kapal tertahan. Jadi yang paling utama sebenarnya tidak hanya faktor bagaimana kita mobilisasi warga, tapi yang terpenting juga bagaimana kita bisa memobilisasi bahan-bahan pokok. Itu yang juga menjadi concern kita, makanya kita minta bantuan ke kapal yang tidak hanya bisa mengangkut penumpang tapi juga bisa membawa bahan-bahan kebutuhan pokok di masyarakat Pulau Bawean. Ini tadi ada sekitar berapa, Gus, yang didistribusikan untuk ada sekitar bantuan? 150-an. Tadi kita mulai dari rumah singgah bagi yang di rumah singgah NU dan juga rumah singgah PSB. Sisanya insya Allah kita akan usahakan yang belum terbagi, besok akan kita juga usahakan untuk bisa mendapat bantuan. Sekedar meringankan beban bagi warga Pulau Bawean khususnya yang ada di Gresik. Harapannya untuk Pemkab sendiri gimana soal harapannya sebenarnya kejadian semacam ini Sudah berulang-ulang. Tidak berulang-ulang, istilahnya sudah organik ini. tahunan? Dan sudah tahunan, dan kita sudah bisa memitigasi sebenarnya. Kejadian semacam ini paling itu antara bulan November, Desember, Januari, Februari. Jadi di bulan-bulan ini seharusnya pemerintah sudah melakukan mitigasi. Kalau berkaitan dengan bencana yang ada di Pulau Bawean, misalnya logistik, sarana, SDM dan sebagainya, harusnya sudah disiagakan di Pulau Bawean. Jadi kalau ada kejadian semacam ini tidak nunggu distribusi dari daratan, tapi sudah ada di Pulau Bawean. Nah, seandainya tidak ada bencana, ya sudahlah diangkut lagi ke Gresik. Nah, kalau sudah kondisi-kondisi semacam ini,
kebutuhan bahan pokok di Bawean sudah langka, walaupun ada harganya sangat mahal sehingga membebani warga masyarakat. Intinya kami berharap, sudah sejak lama saya juga sudah menyampaikan hal seperti ini, karena peristiwa kejadian baik gelombang tinggi, hujan badai, bencana alam, longsor dan sebagainya, kejadiannya ini di 3 bulan ini pasti yang terbesar. Jadi semua mitigasi ada di bulan 4 bulan. Jadi kami berharap pemerintah mempersiapkan ini di bulan-bulan yang memang rawan. Terakhir Gus, mungkin nanti tindak lanjut ataupun jangka panjangnya apa, karena ini sudah terorganik ya katanya tadi kan, terorganik, mungkin ada nggak usulan atau solusi untuk kapal yang lebih besar nanti yang bisa melintasi di Bawean setiap ada bencana ya, ada cuaca buruk? Ya, jadi memang kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan Kadishub membicarakan persoalan ini. Kadishub juga sebenarnya sudah memahami. Kemarin juga menyampaikan kejadian berulang-ulang di bulan-bulan ini saja ya, seperti ini. Jadi harusnya ada antisipasi, maka saya mungkin nanti akan lebih intensif juga akan berkomunikasi dengan Kadishub, karena ini berkaitan juga selain program juga akan berkaitan dengan masalah anggarannya, pendanaannya, berkaitan dengan penanganan ini. Jadi sebisa mungkin nanti misalnya Dishub bisa mengalokasikan anggaran yang bisa cepat teralokasi jika ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Yang terpenting juga alternatif bantuan ini tetap harus menjadi prioritas, seperti halnya misalnya kalau tidak ada bantuan karena kendalanya di Parmatin, bisa langsung komunikasi dengan armada lain walaupun swasta, tapi yang penting mobilisasi warga dan juga bahan-bahan pokok segera tertangani.